Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 19, Tuhan Yesus dicambuk dan dihina, diolok, dan akhirnya diserahkan untuk disalibkan. Di dalam video ini kita hanya melihat ayat 5, 6, dan 7. Tidak ada belas kasihan dari orang Yahudi. Yohanes pasal 19 ayat 5. Lalu Yesus pergi keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Dan ia berkata kepada mereka, lihatlah manusia itu, ia itu Pilatus. Saya menerjemahkan Yesus pergi keluar karena kata kerja ex erkomai sudah berarti pergi keluar, tapi ada juga preposisi exo di situ keluar. Jadi, lalu Yesus pergi keluar bermahkota duri. Kata mahkota itu diuraikan di dalam video yang sebelumnya ini. Setelah dia dicambuk dan dipukul, memakai jubah dan mahkota yang seolah-olah rajani dan menghormati, tetapi yang sebenarnya menghina, mengolok, nampaknya dia tidak merupakan ancaman kepada siapapun, apalagi ancaman pada pemerintahan Romawi. Menyatakan Tuhan Yesus dengan demikian di depan mereka, nampaknya Pontius Pilatus berusaha untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus hanya seorang Yahudi gagal yang menyedihkan di mata Pilatus, dan bahwa Tuhan Yesus tidak merupakan ancaman pada Roma sehingga tidak perlu dibunuh. Pilatus sungguh berharap bahwa dengan demikian urusan ini berakhir dan mereka pulang saja. Pasal 19 ayat 6. Maka ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka dengan berkata, salibkan dia. Pilatus berkata kepada mereka, ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dalam bahasa Yunani, ambil dia, ada kata humes, itu berarti kamu. Dan kata ambil di situ sudah nyata itu orang kedua jamak. Jadi kamu sendiri, kamu mengambil dia. Ada tekanan di situ. Kamu mengurus ini. Aku tidak perlu. Kamu mengurus. Dan kata kesalahan sekali lagi ini kata aitia. Dasar untuk tuduhan misalnya dapat diterjemahkan. Atau juga kesalahan. Boleh juga diterjemahkan kesalahan. Ya sekali lagi Pontius Pilatus gagal menyatakan Tuhan Yesus yang dicambuk tidak menimbulkan belas kasihan di dalam hati mereka. Mereka menuntut supaya dia disalibkan. Dan suara Pontius Pilatus nampaknya kita dapat duga bahwa suaranya penuh dengan kemarahan, kengerian, dan penghinaan menghina mereka. Dia sungguh mau supaya mereka pulang saja. 3 kali Pontius Pilatus sudah menyatakan bahwa dia tidak menemui kesalahan apapun di dalamnya. Mengenai ungkapan, ambil dia, kamu mengambil dia dan salibkan dia, ada sarjana yang tidak setuju dengan ini, tetapi bagi saya dan banyak sarjana, cukup nyata bahwa perintah ini dari Pontius Pilatus bahwa mereka mengambil dia, ambil dia, salibkan dia, itu bukan merupakan izin resmi bahwa mereka boleh, atas otoritas dia, mereka boleh pergi menyalibkan Tuhan Yesus. Pilatus tidak memberi izin kepada mereka supaya mereka menyalibkan. Dan orang Yahudi tidak menyalibkan. Itu hukuman Romawi. Jika sungguh serius, tidak main-main, tidak menghina, tidak mengolok, Pilatus mungkin berkata, kamu mengambil dia dan kamu melempari dia. Tetapi orang Yahudi
tidak akan menyalibkan siapapun juga. Orang Roma lah yang menyalibkan. Ya, sampai titik ini pun Pontius Pilatus tidak rela menghukum orang yang tidak bersalah. Dan juga rupanya Pilatus senang sekali lagi boleh mengejek mereka dengan kata, "Kamu pergi menyalibkan dia." Mengenai peranan dan kegiatan imam-imam besar dan kepala tua-tua, ada catatan di dalam Matius 27 ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Juga di Markus pasal 15 ayat 11, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Tetapi hal itu, hasutan itu dari imam-imam kepala tidak dicatat oleh Rasul Yohanes. Pasal 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia membuat dirinya anak Allah." Ya, terjemahan baru memakai kata dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Tapi Yunani memakai kata poieo. Kata poieo bukan menganggap, tapi dia membuat dirinya anak Allah. Mereka tidak rela pulang saja. Strategi yang pertama, tuduhan bahwa dia pemberontak yang mengancam stabilitas kekaisaran Romawi, itu gagal. Maka mereka mengangkat strategi baru, yaitu bahwa dia membuat dirinya anak Allah. Dia bukan manusia yang membuat dirinya menjadi anak Allah. Sebenarnya dia Allah yang menjadikan dirinya sebagai manusia. Terbalik. Nampaknya tuduhan ini baru untuk Pilatus. Dan juga kita mengerti bahwa tuduhan ini juga lebih tepat pada masalah utama orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi boleh berharap bahwa mereka berhasil di sini karena Pontius Pilatus sebagai gubernur, Pontius Pilatus memang diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum lokal asal hukum-hukum itu tidak bertentangan dengan prioritas dan kepentingan Roma. Dan para pemimpin orang Yahudi mereka memahami ini, maka mereka mengajukan hukum mereka. Dan mereka mengharapkan bahwa kewajiban Pilatus untuk melaksanakan hukum-hukum lokal akan memaksa dia supaya dia membunuh Tuhan Yesus. Nampaknya mungkin hukum yang mereka kemukakan adalah Imamat pasal 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Tuduhan penghujutan adalah tema di hadapan Kayafas yang tidak dicatat oleh Yohanes. Dan tuduhan penghujatan seperti itu juga ada di dalam beberapa ayat di dalam Injil Yohanes. Saya bacakan beberapa. Yohanes pasal 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada, ego emi, aku ada." Lalu pasal 8 ayat yang berikut, 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia.
Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yohanes pasal 10 ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirinya dengan Allah. Dan terakhir pasal 10 ayat 36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi tuduhan itu dan masalah ini tidak baru di dalam Injil Yohanes. Apa orang Yahudi berpikir bahwa Mesias palsu harus dibunuh atau tidak? Tetapi jelaslah Tuhan Yesus di dalam misalnya Yohanes pasal 5 ayat 17-30 dan Yohanes pasal 10 ayat 30-39, jelaslah dia bicara, dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya dan dia sendiri adalah anak Allah. Dan itu di dalam pikiran para pemimpin orang Yahudi itu cukup sehingga dia harus dihukum mati. Ya, ringkasan singkat pada beberapa ayat ini, orang-orang Yahudi melihat dia sudah dipukul, sudah dihina, sudah diolok, tetapi tidak ada belas kasihan. Mereka mau dan mereka menuntut supaya dia disalibkan. Karena Pilatus tidak rela, maka mereka mencoba suatu strategi baru. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak Allah.